感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，苦厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子承认上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。 Selamat pagi, Sisyong Sece. Saya Vivilia menjadi moderator hari ini, ya. Dan mari kita sama-sama memulai doa, ya. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga menyucikan hati manusia, masyarakat damai, bebas dari bencana. Cảm ơn Sư Siong Sư Cie. Hari ini kita mulai dengan intisari episode 1665. Kok bisa nggak? Host bisa kok belum muncul di layar saya, ya.
Bisa dibantu host ini. Kok nggak muncul ya? Ya, bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Episode 1665 menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara. Semua dapat dimengerti sepenuhnya. Next. Host next ya. Catatan tangan, batin dari para Buddha adalah selalu menggunakan kata-kata lemah lembut, selalu membabarkan dharma kasar dan halus untuk para makhluk, mengamati kapasitas dari para makhluk dalam memberikan pengajaran Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Ajaran sempurna adalah dharma yang halus dan menakjubkan dari hakikat kebenaran, di mana pada akhirnya semua kembali pada makna yang tertinggi. Next. Next. Satu, batin Buddha senantiasa penuh dengan kelembutan dan bahasa yang baik serta penuh kebaikan. Inilah tingkatan batin dari Buddha. Namun ketika menghadapi para makhluk, Buddha juga senantiasa membabarkan dharma kasar dan halus untuk para makhluk. Membabarkan dharma juga harus memberi pengajaran sesuai kapasitas, baik kepada makhluk yang baik maupun jahat. Meski sulit untuk dibimbing, Sang Buddha juga harus dengan dharma yang baik dan buruk untuk memberikan pemahaman dan untuk menjinakkan para makhluk. Akar kapasitas setiap makhluk berbeda. Sang Buddha membabarkan dharma sesuai dengan akar kapasitas. Jadi di sini dikatakan bahwa karena batin pada para Buddha itu adalah selalu menggunakan kata-kata dan juga dengan hati yang lemah lembut. Jadi selalu membabarkan dharma kasar dan halus. Jadi kita harus juga dalam membabarkan dharma itu harus sesuai kapasitas dari para makhluk. Jadi disinilah pentingnya kita juga memahami para makhluk. Next. Next. Saat Dharma disusun lebih lanjut oleh para murid Buddha setelahnya, ajaran Buddha tersebut kemudian dibedakan, membaginya berdasarkan kategori ajaran dari yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan dimasukkan ke dalam Tripitaka, yaitu pengajaran Tripitaka. Ada pula yang dimasukkan ke dalam kategori umum, yaitu ajaran yang dapat diterima oleh mereka dengan akar kapasitas menengah hingga rendah, disesuaikan dengan tingkat kapasitas mereka. Dan pengajaran tersendiri yaitu mereka yang tidak dapat menerima ajaran umum, sehingga memerlukan pengajaran khusus dan tersendiri. Dan pengajaran sempurna adalah mereka dengan akar kapasitas yang besar, yang mampu menerima semua jenis ajaran tanpa membedakan. Dengan memanfaatkan sifat hakiki kita yang murni, kita dapat memahami dan menggabungkan ajaran-ajaran ini secara menyeluruh. Kita belajar memahami mana yang benar dan salah di dunia, serta bagaimana menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat membimbing orang lain sesuai tingkat kapasitasnya, bukan hanya melatih diri sendiri, tetapi semua orang membina diri secara bersamaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
kita juga dapat menyadarkan dan menuntun mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kita memahami pengajaran sempurna itu adalah untuk orang yang memiliki kapasitas tinggi, sehingga mampu menerima segala dharma dan juga kondisi cermin besar bulat sempurna ini bisa menerima seluruhnya. Karena dharma terbaik itu dapat merubah kerisauan batin dari para makhluk, memperbaiki kesalahan perilaku dari para makhluk. Jadi inilah gunanya kita mempelajari pengajaran sempurna agar kita bisa memahami dan juga bisa merubah kerisauan batin kita itu menjadi kebijaksanaan. Next. Jangan dikasih masuk itu. Bisa separuh ya. Ya, ketika seseorang mencapai tingkat ajaran sempurna, pandangan dan cara berpikirnya akan benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Sang Buddha memberikan seluruh ajarannya kepada orang yang seperti ini, sehingga disebut ajaran sempurna. Semua dharma yang dibabarkan, yang Buddha babarkan, dikumpulkan, dirangkum menjadi prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Dharma yang halus dan menakjubkan ini merangkum hukum-hukum kebenaran yang berlaku pada langit, bumi, dan segala sesuatu. Mencakup semua hukum yang sepenuhnya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dunia. Jadi, orang yang menerima ajaran ini sebenarnya mampu menerima kebenaran sejati dari Dharma yang menakjubkan, sehingga batin dapat menyatu dengan batin jasmani. Selama dapat merubah kerisauan batin dari para makhluk, dan juga memperbaiki kesalahan perilaku para makhluk, itulah dharma yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita dapat menerima ajaran yang sempurna, maka pada akhirnya kita sendiri akan mencapai makna tertinggi dari dharma itu, dan kita menjadi jelas tentang semuanya. Buddha membabarkan dharma demi para makhluk. Tiada lain adalah ingin memberi pengajaran yang sempurna. Tiada lain adalah agar kita setiap orang memasuki makna tertinggi, yaitu kebenaran sejati tertinggi dan tiada tara. Ini adalah hal terpenting dari pembabaran dharma oleh Sang Buddha kepada para makhluk. Jadi di sini dikatakan Buddha memberi pengajaran yang sempurna, yaitu kebenaran sejati tertinggi dan tiada tara, agar setiap orang bisa memasuki makna yang tertinggi. Dan juga dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki karma. Dan juga ada orang kaya yang telah memiliki segalanya, memiliki jalinan jodoh, tetapi tidak sesuai keinginan karena sebab dan kondisi. Setelah dilahirkan, mengalami siksaan yang sangat berat, yaitu 5 akar inderanya tidak sempurna, dan dalam kemiskinan dan penderitaan yang dialami seumur hidup. Jadi, disinilah kita harus benar-benar menjalin jodoh baik dengan semua orang, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa menghadapi semua dan memahami hukum sebab akibat, sehingga kita harus selalu menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Next, nomor 4.
Nomor 4, kita semua makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat kebudaan yang murni dan jernih. Namun, satu pikiran keliru bisa menyesatkan kita. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Satu pikiran bahwa kita semua pada dasarnya murni dan tidak ternoda. Hanya saja di alam nasuk ini kita tergoda oleh objek suara dan objek rupa. Suara dan rupa membangkitkan pikiran. Ketika pikiran ini dibangkitkan, pikiran ini menjadi kegelapan batin. 3 aspek halus yakni para Buddha, yakni para makhluk awam yang kegelapan batin dan kerisauan masih belum terputus, masih belum mencapai kebudaan. Kondisinya masih memiliki akar yang demikian sehingga wujud dari kegelapan batin yang utama. Bagaimana jika 6 tanda kasar? Artinya, semuanya bisa dilihat dari sikap Anda dan tindakan. Semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu disebut kegelapan batin yang sekunder. Semua ini tidak terlepas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi benar ya, dengan sebersit pikiran yang bodoh, ini akan melahirkan 3 aspek halus dan juga dari pengaruh kondisi luar akan juga bisa menumbuhkan 6 aspek kasar. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga ya 6 akar indera kita sehingga kita tidak timbul suatu nafsu keinginan sehingga kita juga tidak berbuat tidak menciptakan karma buruk. Next. Nomor 5. Para makhluk sudah terbiasa dengan 6 akar indera dan 6 objek indera mereka. Saat Buddha berinteraksi dengan para makhluk seperti ini, harus menggunakan 6 aspek kasar. Untuk orang yang sudah melakukan banyak kejahatan, Buddha menggunakan berbagai macam metode untuk menjelaskan kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Buddha akan menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan inilah yang disebut aspek kasar. Di dunia ini kita melihat baik dan buruk. Kita tidak tahu kapan kondisi ketidaktahuan, penderitaan, dan kekosongan berada di hadapan kita. Oleh karena itu, Sang Buddha terhadap orang jahat di dunia mulai berbicara kepada mereka dengan cara yang lebih mudah dimengerti, agar mereka memahami, mengetahui yang baik dan yang jahat. Tanda halus adalah dharma yang baik, yaitu membimbing mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, melihat kondisi dan tidak goyah. Beginilah Sang Buddha terhadap orang baik, membujuknya ke dharma bajik. Ini yang disebut dharma halus. Kasar yaitu dharma yang tidak baik. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum sebab akibat itu adalah buah yang berat akan memperoleh balasan yang berat. Setiap orang memiliki karma. Oleh sebab itu kita harus ya jangan sampai kita menjadi lebih buruk lagi, yaitu kita tidak ada kesempatan untuk terlahir di alam manusia. Bagaimana caranya? Kita harus bisa berpikiran terbuka dan bisa melepas. Ya, tidak ada kemelekatan lagi dengan mengubah kehidupan kita dan cara pandangan kita dan batin ini menjadi terbuka. Dengan demikian kita akan menjadi mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan.
Next. Naskah sutra yang pertama. Pada ketika itu, Bagawang karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua akan murni dan tanpa noda. Dengan telinga biasa ini, akan mendengar suara dari seluruh 3.000 dunia. Jadi dikatakan bahwa syair ini menegaskan kalau telinga fisik yang terbawa lahir dari kedua orang tua ini akan menjadi murni dan jelas, bebas dari kekeruhan, kotoran, dan pencemaran. Dan juga dengan menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara dari seluruh 3 maharibu dunia. Semua yang didengar itu dikenal tanpa salah sedikit pun. Jadi 3.000 maharibu dunia itu ada ribu kecil, ribu sedang, dan maharibu. Dunia ini adalah alam nafsu keinginan. Ada alam berwujud dan tak berwujud. Jadi disinilah kita harus selalu mengubah kesadaran kita ini agar bisa menjadi kebijaksanaan, yaitu kita dengan mendengarkan Dharma, dengan memahami, meyakini, dan juga bisa memahami makna yang tertingginya. Next. Keenam, syair ini menegaskan kembali kalau telinga fisik yang terbawa lahir dari kedua orang tua, meski merupakan telinga fisik, akan menjadi murni dan jelas, bebas dari kekeruhan, kotoran, dan pencemaran. Hati kita tidak akan terpengaruh oleh permasalahan antar sesama dari luar. Setelah mendengar suara-suara di dunia, kita harus setelah membedakannya yang benar-benar disimpan ke dalam ingatan kita. Inilah yang dikatakan merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dan kalimat dalam naskah sutra ini menerangkan kalau menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara dari seluruh 3.000 dunia, semua yang didengar itu dikenali tanpa salah sedikit pun. Next. Naskah sutra yang kedua. Suara gajah, kuda, kereta, dan lembu, suara gong, genta, sangkalala, dan genderang, suara kecapi dan harpa, suara seruling vertikal dan seruling horizontal, suara nyanyian yang jernih dan merdu, akan mendengar semuanya tanpa kemelekatan. Tak terhingga jenis dari suara manusia, semuanya akan didengar dan dipahami. Jadi di sini semuanya itu mengeluarkan suara, ya, instrumen musik dan seruling ketika ditiup pun mengeluarkan suara tinggi dan rendah yang beragam. Dengan 8 irama dipadukan sangat enak didengar. Jadi kita harus tiada kemelekatan. Kita tidak akan terdelusi di dalam irama. Tidak akan terpengaruh objek luar dari suara ini. Next. Suara gajah, kuda, kereta, dan lembu serta suara nyanyian jernih dan merdu merenungi segala fenomena Dharma. Semuanya merupakan bahasa tanpa suara dan selalu mempunyai karakteristik dari pemadaman. Tak terhingga jenis dari suara manusia, semuanya akan didengar dan dipahami. Suara ini sangat banyak, semuanya akan didengar dan dipahami. Bukan hanya menggunakan pikiran dan kesadaran kita saja, kita harus menggunakan kebijaksanaan,
membedakan dengan jelas, mampu memahami maksud orang. Dengan mendengarkan suara orang, mampu mengetahui kebajikannya, sehingga dengan memupuk kebijaksanaan dari pendengaran, dapat memperoleh darani dari pendengaran. Dari mendengar, kita melatih untuk bisa memahami orang. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Jadi saya ulangi, dari mendengar kita melatih untuk bisa memahami orang. Ini kebijaksanaan. Ini juga darani. Mencakup segala kebaikan, mencakup segala dharma. Sebersit kegelapan batin akan menciptakan 3 tanda halus dan kondisi luar mengarah ke 6 tanda kasar. Setiap saat kita harus waspada, kita tahu bahwa Buddha membabarkan Dharma dibagi menjadi kasar dan halus. Hal yang kasar dan halus di dunia kita. Seperti apa kapasitas kita agar Buddha bisa mengajarkan kita dengan ajaran yang halus. Dan bagaimana kita harus bersikap agar Buddha memberikan ajaran kasar untuk menghadapinya. Ini adalah bagaimana Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan akar kapasitas kita. Jadi tadi dikatakan bahwa kita harus bisa merenungi segala fenomena Dharma. Ini merupakan bahasa tanpa suara dan selalu mempunyai karakteristik dari pemadaman. Batin kita yang memandang setara dengan menggunakan batin yang jernih untuk bisa menghadapi, merenungi segala fenomena Dharma. Dan juga dengan kebijaksanaan kita dapat membedakan secara jelas dan mampu memahami maksud orang. Dengan kita mendengarkan suara orang, kita juga bisa mampu mengetahui kebajikannya. Dengan memupuk kebijaksanaan dari penderitaan, kita dapat memperoleh darani dari pengajaran. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kita berbicara tentang batin, pikiran, dan kesadaran. Kita harus bisa membina diri dengan murni, bebas dari kotoran. Kita lagi tidak akan terpengaruh oleh permasalahan antara sesama dari luar. Setelah kita mendengarkan suara-suara di dunia, kita merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dan juga saat kita membina diri, telinga kadang mendengarkan suara yang sangat tidak enak. Sedang telinga semestinya jernih dan tenang. Jangan ada suara bising, gema, bergemuruh. Ini sangat menyulitkan. Yaitu kita harus bisa melenyapkan suara dari luar yang berbentuk dan yang tidak berbentuk. Dengan merenungkan sifat diri sendiri, kita harus bisa memperbaiki diri sendiri untuk meredamnya, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak membiarkan ini mempengaruhi kita. Dan kita hanya perlu mengingat hal-hal yang baik, memasukkannya ke dalam ingatan. Demikianlah. Apakah ada next lagi? Semuanya sudah selesai ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi sharing. Apakah ada yang raise hand? Karena hari ini adalah Sabtu ya, banyak kegiatan lain di luar. Apakah On Jiwei Sesiong bisa memberi sharing? Kami panggil On Jiwei Sesiong. Oh, ada Cendana Sesiong dulu ya. Soalnya saya baru lihat raise hand. Ya,
waktu dan tempat kami persilakan Cendana Sisyong. Coba ya, mungkin tidak bisa di-mute, unmute ya. Biasanya tolong di unmute dulu. Cendana Sisyong. Ya, halo ya, 感恩呀，师 Ya, 姐费力量， ya. 感恩呀，师兄师姐，感恩上人开示. Ya betul ya. Jadi di dalam Dhamma yang dibabarkan oleh Suje Vivi Liang bahwa Sang Buddha ya menggunakan berbagai metode terampil ya, 方便法来广度众生. Jadi ya memang soalnya batin orang itu kan beda-beda ya. Jadi Sang Buddha dengan kemampuan luar biasanya melihat dulu ya pikirannya. Oh si A, dia cocoknya metode A, baru diajarkan itu. Ya, oleh karena itu sama Sang Buddha mempunyai kemampuan ya untuk mengajarkan semua makhluk hidup ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Beda dengan Paceka Buddha. Kalau Paceka Buddha hanya bisa ya melatih ya penerangan sempurna dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Paceka Buddha pun sudah sangat luar biasa ya dibandingkan kita ya. Jadi Suje Vivi yang izinkan saya ya untuk menceritakan ya salah satu cerita Silakan. Dhamma ya Ya. Sang Buddha. Ya kan Suje. Ya jadi mengenai ini ya di dalam Dhammapada zaman Sang Buddha suatu saat ya ada seorang biku muda menemani seorang biku tua menuju ke rumah wisaka. Ya, Sisyong Suje, rumah wisaka. Wisaka ini adalah murid awam utama Sang Buddha ya, yang perempuan, di mana beliau berumur 120 tahun, tapi tampangnya itu seperti berusia 20 tahun lebih ya, Sisyong Suje. Luar biasa ya. Jadi awet muda. Kenapa bisa begitu ya, Sisyong Suje? Karena kemampuan beliau untuk melepas itu sangat besar ya. Kemampuan beliau untuk melepas sangat besar. Itulah yang membuat beliau menjadi awet muda. Jadi setelah menerima dana makanan, biku tua pergi ke tempat lain, meninggalkan biku muda ya di rumah wisaka. Nah, si wisaka ini punya cucu perempuan ya, sedang menyaring air ya untuk biku muda. Ketika ia melihat bayangannya sendiri pada panci besar, ia tersenyum. Melihat dia tersenyum, biku muda menatapnya dan balas tersenyum ya. Ketika dia melihat biku muda itu menatapnya dan tersenyum kepadanya, dia menjadi marah dan menangis lalu berkata, "Kamu kepala gundul, mengapa kamu tersenyum padaku?" Sang biku muda menjawab, "Dirimu adalah kepala gundul. Ayah dan ibumu juga berkepala gundul." Kemudian mereka menjadi bertengkar dan sang gadis dengan bercucuran air mata pergi kepada neneknya. Wisaka datang dan berkata kepada biku muda, "Ya tolong janganlah marah kepada cucu saya. Bukankah seorang biku memang berkepala gundul? Kuku tangan dan kakinya juga dipotong dan memakai jubah yang terbuat dari potongan kain. Bepergian untuk menerima dana makanan dengan sebuah mangkok yang bundar. Apa yang dilakukan oleh gadis ini benar?" Ya sang muda menjawab, sang biku muda ini menjawab ya, "Itu memang benar. Tapi mengapa ia harus memaki saya ya karena hal tersebut?" Kemudian biku yang lebih tua ya datang ya kembali untuk melerai mereka berdua. Misalkan dan biku muda tetapi gagal ya mendamaikan biku muda dan sang gadis. Tidak lama kemudian sang Buddha tiba dan mempelajari tentang pertengkaran tadi. Sang Buddha tahu bahwa sudah saatnya bagi biku muda itu untuk mencapai tingkat kesucian pertama ya, sotapanya. Dalam usaha untuk membuat biku muda itu lebih
mendengarkan kata-kata beliau, beliau nampaknya berpihak dulu kepadanya dan berkata kepada Wisaka, ya, Wisaka, ada alasan apakah bagi cucumu untuk menegur putraku sebagai seorang berkepala gundul? Hanya karena ia memiliki kepala yang gundul, bagaimanapun ia menggunduli kepalanya untuk mengikutiku, bukan? Mendengar kata-kata ini, biku muda menjadi berlutut, memberi hormat kepada sang Buddha dan berkata, ya, Bante, hanya Bante yang mengerti saya, bukanlah guru saya ataupun dermawan kaya dari wihara ini yang mengerti saya. Ya, sang Buddha udah tahu ya bahwa pikiran biku ini kemudian menjadi jinak dan mau menerima kata-kata beliau. Dan beliau berkata, tersenyum dengan penuh hawa nafsu adalah tercela, adalah tidak benar dan tidak pantas untuk memiliki pikiran-pikiran jahat. Kemudian sang Buddha membabarkan syair 167 berikut ini. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah mengadu pandangan-pandangan salah. Dan janganlah menjadi pendukung dunia. Biku muda berhasil mencapai tingkat kesucian pertama setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Ya, karena Secevi bilang, Ya, Kang atas sharingnya. Ya, jadi kita memang harus juga baca ya buku-buku lain selain dari Singfas yang ini supaya kita lebih memahami tentang Buddha. Next, apakah Om Ciwei Sesium ada? Nah, ada CC. Ya, oke, silakan waktunya. Ya, selamat pagi, Pavilion CC ya. Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Kanan kepada Cendana Sesiung ya, dan juga kepada Sesium CC yang hadir di Sifasyang hari ini. Ya, jadi sangat kangen ya kita bisa setiap hari menghirup harumnya Dharma. Ya, memang kalau kita sama-sama belajar ya, Sistem CC ya. Jadi memang kalau pada saat awal, kalau menghirup harumnya Dharma begitu ya, berarti menghirupkan itu dengan indera hidung ya. Namun pada saat kita mengikuti sifat yang kita mendengar ya, mendengar hanya kalau saya mendengar apa yang Master sampaikan, saya tidak memahami karena saya tidak mengerti bahasa Mandarin ya. Jadi saya membaca. Jadi dalam hal ini kita mengetahui ya bahwa menghirup harumnya Dharma selalu diingatkan bahwa harumnya dupa itu mengikuti arah angin. Ya, kemana angin pergi, dia ikut. Jadi, apapun gejolak batin yang ada, dia mengikuti kepada gejolak batinnya. Sedangkan harumnya kebajikan itu tidak mengikuti kepada arah angin. Jadi, harumnya kebajikan itu teguh tetap pada prinsip kebenaran yang ada. Jadi, memang kita tahu bahwa kita menghirup harumnya Dharma, berarti di sini ada menghirup, ada kapasitas dari hidung untuk kita hidup, ya. Berarti kita masih punya waktu dalam hidup ini untuk mengenal atau mengetahui prinsip kebenaran, ya. Jadi sangat kangen ya dengan apa yang tadi telah dibuat oleh tim Intisari, ya, sehingga kita bisa dengan lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh Master. Hanya memang di dalam kehidupan ini pada saat praktek kita lakukan itu batin kita yang tadi Master hari ini menyampaikan tentang kegelapan batin itu memang masih diliputi dengan sebetulnya sifat kita adalah baik. Semua sifat orang itu baik karena mempunyai sifat dasar yaitu sifat hakiki kebudayaan. Hanya karena noda-noda batin ini
ya kita eh, mohon maaf ya. Jadi saya eh, juga saya tertutupi, batin saya tertutupi oleh ke- tutupi oleh noda sehingga ada kegelapan batin. Nah, disinilah hal yang pertama di jalan tengah ya. Tentunya kita tahu bahwa kita bersama-sama jalan di jalan Bodhisattva dunia ini ada di jalan tengah. Jalan tengah itu ada sila, samadhi, ada pannya ya. Jadi dalam sila ini kita selalu diingatkan bahwa misalnya sila pertama tidak membunuh. Jadi kita juga mengetahui tentang empat perenungan ya, landasan. Jadi apa yang kita dengar hari ini, kita coba renungkan apakah benar atau tidak, begitu ya. Dan kita renungkan dalam diri kita, eh, apakah kalau kita mendengar sesuatu ataupun indera-indera kita berhubungan dengan objek, apakah itu bersatu dengan keserakahan, bersatu dengan kebencian, bersatu dengan kesombongan dan lain-lainnya? Ataukah dia bersatu dengan hal-hal yang baik? Tadi Mas menyampaikan bisa membedakan dengan jelas sehingga bisa ada kebijaksanaan, bisa memahami orang sehingga ada kebijaksanaan, bisa merenungkan sifat diri sehingga bisa beradaptasi. Jadi memang merenungkan tentang empat landasan perenungan ini ya menjadi hal yang bukan saja pada saat, mohon maaf ya, bukan saja pada saat training ataupun saat pada bedah buku dan lain-lainnya, namun boleh juga ya kita lakukan perenungan, empat landasan perenungan ini sebagai satu kegiatan sehari-hari, yaitu perenungan terhadap tubuh kita, perenungan terhadap perasaan-perasaan kita yang ada pada hari ini, perenungan terhadap pikiran-pikiran kita yang ada pada hari ini, dan perenungan terhadap segala fenomena, segala kejadian, segala benda, dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita. Ya, dengan perenungan-perenungan ini, ya akhirnya bisa menimbulkan, mudah-mudahan bisa menimbulkan satu sandaran batin yang lebih kuat di dalam diri kita, sehingga batin kita ini selalu dalam kondisi yang terjaga secara spiritual, semangat ya. Dan tentang sila, ya misalnya kita tahu tidak membunuh, maka dari awal misalnya kita pernah membunuh makhluk hidup yang kecil-kecil dan lain-lainnya, ya kan? Maka kita mulai hari ini sudah tidak lakukan pembunuhan, begitu ya. Nah, ini adalah satu perubahan dari tabiat atau kebiasaan. Karena memang tidak mudah untuk merubah sebuah tabiat atau sebuah kebiasaan. Ya, ini sangat-sangat sulit. Yang misalnya yang lainnya adalah ini kita sama-sama berlatih ya, karena memang di dalam jalan bodhisattva dunia ini ataupun di dalam kehidupan ini kan kita sama-sama berusaha ya untuk melatih. Jadi kalau saya bisa mengatakan ya tentu ini mudah untuk dikatakan, namun untuk dilakukan perlu perjuangan dan kesungguhan hati yang memang dengan tekad yang sudah kita miliki masing-masing ya. Jadi kalau misalnya yang tadinya kita sudah tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, nah itu sangat luar biasa ya. Berarti kita sudah merubah kebiasaan. Dan saya yakin banyak kawan-kawan di sini yang sudah tidak melakukan hal-hal demikian. Demikian juga dengan sila-sila yang lain sampai kepada misalnya sila kepada ucapan, ya tidak melakukan ucapan yang berbohong atau yang tidak benar, ataupun juga ucapan-ucapan yang kasar. Ya, oleh sebab itu hari ini juga kita diingatkan kembali bahwa Sang Buddha itu menyampaikan Dharma dengan kata yang bertutur kata yang baik dan juga dengan hati yang lembut. Jadi dalam ucapan sila yang keempat ini ya mengenai tidak apa mengatakan tidak melatih diri untuk mengucapkan ucapan yang tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar ya maka juga termasuk dalam mengucapkan ucapan yang eh, tidak mengucapkan ucapan yang kasar ataupun yang memecah belah ataupun bergosip ataupun bergunjing dan lain-lainnya. Jadi
juga kepada sila kelima dan juga kepada 10 sila suci. Dan di situ juga ada setelahnya adalah samadhi. Jadi samadhi kita menjadi tahu bahwa samadhi ini berhubungan dengan perhatian yang benar dan usaha yang benar dan juga konsentrasi yang benar. Kalau kita mengatakan tentang perhatian yang benar, maka ini tentunya berhubungan dengan perhatian kepada apa yang sedang tubuh kita kerjakan, perhatian kepada apa perasaan kita saat ini. Jadi kita kalau sedang duduk kita boleh lihat perasaan kita, apa yang ada dalam perasaan kita saat ini, perhatian kepada pikiran-pikiran kita, dan perhatian kepada bentuk-bentuk pikiran kita. Nah, oleh sebab itu ya, kita selalu diingatkan ada 5 perenungan ya, yang pada umumnya yang kita sering dengar ya, ini perenungan pada umumnya kita dengar ya, bahwa suatu saat kita akan mengalami usia tua, kita akan mengalami sakit, dan kita juga akan mengalami kematian. Dan kita juga akan berpisah dengan apa yang kita cintai dan berpisah dengan apa yang kita miliki. Kita adalah sebab dan dari sebab yang telah kita lakukan. Jadi ya sangat kangen ya kepada Sesungguh C, ya kita sama-sama belajar ya, semoga kita bisa terus ya semangat menghadapi kondisi yang tadi Pastor sampaikan, ada kondisi yang halus, ada kondisi yang kasar, semoga semua itu tidak mengganggu batin kita dan kita selalu bisa menjaga dengan damai, dengan tenang dan terus semangat. Tapi ya ini sama-sama ya kita melatih diri, jadi saling mengingatkan kalau ada apa yang kita keliru ya, sehingga kita selalu bersemangat. Ya, kanan ya, Vivi yang suci. Ya, Kanan, Kang Sesung suci. Ciwi Kanan. Sisiong atas sharingnya yang luar biasa. Sekarang bisa saya panggilkan Madiono Sesiong untuk sharing. Waktu dan tempat dipersilakan. Madiono Sesiong. Apakah Mas Madiono Sesiong masih mungkin ya, kalau belum kita masuk ke kuis dulu ya. Kita masuk ke kuis dulu. Silakan host. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban seperti contoh jawaban yaitu misalnya 1D atau 2A. Nomor 1 kita mulai. Apa yang selalu digunakan oleh para Buddha ketika membabarkan Dharma? A. Kata-kata kasar dan tajam. B. Suara keras untuk menarik perhatian. C. Kata-kata lemah lembut dan ramah. D. Perumpamaan tentang binatang. E. Penegasan dengan hukuman keras. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Ya, jawaban yang benar adalah C. Kata-kata lemah lembut dan ramah. Nomor 2. Apa yang selalu digunakan? Dalam pengajaran Buddha, apa perbedaan antara dharma kasar dan halus? A. Dharma kasar ditujukan untuk praktisi tingkat tinggi, sedangkan dharma halus untuk tingkat rendah. B. Dharma kasar membahas hal baik, sementara dharma halus membahas hal buruk. C. Dharma kasar digunakan untuk memecahkan masalah duniawi, dharma halus untuk bermeditasi. D. Dharma kasar lebih mudah dipahami, sementara dharma halus menurut kebijaksanaan lebih dalam. E. Dharma kasar fokus pada aspek material, dharma halus fokus pada aspek spiritual. Kita hitung mundur.
3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah D. Dharma kasar lebih mudah dipahami, sementara dharma halus menuntut kebijaksanaan yang lebih dalam. Ada kebocorannya. Next, nomor 3. Apa yang menyebabkan 6 tanda kasar muncul menurut ajaran Buddha? A. Perilaku yang berlebihan. B. Sebersih pikiran bodoh dalam kondisi luar. C. Tidak ada kebijaksanaan mendalam. D. Kehilangan fokus pada meditasi. E. Ketidakmampuan mengendalikan emosi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar B. Sebersih pikiran bodoh dan kondisi luar. Nomor 4. Apa tujuan utama Sang Buddha dalam membabarkan Dharma kepada para makhluk? A. Mengajarkan seni meditasi. B. Memberikan pelajaran tentang hukum dunia. C. Membawa para makhluk pada kebenaran tertinggi. D. Memperbaiki sistem sosial masyarakat. E. Mengatur ulang hubungan antar manusia. Jawaban yang benar adalah, kita hitung mundur, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah C. Membawa para makhluk pada kebenaran tertinggi. Nomor 5. Next. Dalam ajaran Buddha, suara seperti gong, genderang, dan seruling melambangkan apa? A. Keindahan musik duniawi. B. Objek meditasi yang mendalam. C. Kekacauan di dunia material. D. Suara yang hanya dimengerti oleh para dewa. E. Bahasa tanpa suara yang membawa pemadaman. Hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah E. Bahasa tanpa suara yang membawa pemadaman. Next. 6. Bagaimana Buddha menggunakan suara untuk mengajarkan Dharma? A. Dengan menggabungkan suara kasar dan halus dengan hanya menggunakan suara halus. C. Dengan suara keras untuk menarik perhatian. D. Dengan menciptakan harmoni dalam musik. E. Dengan menggunakan suara untuk menghukum. Jawaban kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah dengan menggabungkan suara kasar dan halus. Jadi dengan berakhirnya kuis, ya sambil menunggu hasil pengumuman, apakah ada yang mau sharing? Silakan dibuka mic-nya. Ya, kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit lagi ya. Alam nafsu itu ada banyak sekali jenis nafsu keinginan. Nafsu keinginan dari objek suara dan objek rupa datang menggoda. Ini akan membangkitkan sebuah pikiran yang penuh kegelapan batin dan tergoda oleh nafsu keinginan ini. Jadi setiap orang itu memiliki hakikat kebudayaan yang murni dan setara. Dan juga setiap orang sifatnya adalah murni tanpa noda. Oleh sebab itu, hanya karena telah kita menerima objek luar yang berupa suara dan rupa, ini menyebabkan timbul kegelapan batin. Barang ini saya suka, saya ingin memilikinya, tetapi tidak bisa mendapatkannya.
Inilah mengikuti pikir serakah dan juga kegelapan batin, kemarahan ini juga akan timbul mengikuti pikiran serakah dan bodoh. Sehingga kita tidak mengerti akibatnya, tidak mengerti untuk membedakan. Dan juga dengan memunculkan 6 aspek kasar, ini wujud keserakahan timbul. Kita terobsesi mengumbar amarah lagi. Ranting ketidaktahuan dan kerisauan ini telah membuat segala wujud dari nafsu keinginan di dunia menguasai hati dengan sangat luas, sehingga tidak terlepas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan tidak memiliki apapun. Misalnya ya, contohnya salah satunya yaitu tidak memiliki apapun, masih berspekulasi. Yaitu misalnya orang yang miskin masih juga main judi online, atau masih juga meminjam uang online. Ini semuanya mereka juga itu ada yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang besar dan juga tidak ingin melakukan hal kecil, masih terlibat dalam banyak hal. Inilah yang disebut kegelapan batin sekunder. Yaitu dengan kegelapan batin sekunder ini, walaupun sudah menderita, sudah tidak memiliki apapun, juga masih melakukan spekulasi, yaitu misalnya berjudi juga, ya. Dan mereka juga sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Inilah yang disebut dengan kegelapan batin sekunder. Dengan kebijaksanaan, inilah yang disebut dengan dharani. Ini mencakup segala kebajikan, yaitu caranya dengan kita menegakkan segala dharma, sehingga kita bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dan inilah dharani. Apakah sudah ada hasil pemenang kuis? Kita tunggu. Jadi kita harus menggenggam waktu ya untuk bisa juga membagi atau sharingkan eh, apa yang kita terima ya hari ini dalam Simfasiang hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada 1 Yeni Lau dari Jambi, dan yang kedua Marintang Secie dari Medan, 3 Roli Secie dari Medan, dan juga Evilia Secie dari Palembang. Yang kelima itu tidak ada pemenang. Dan yang keenam Shani Wijaya Secie dari Makassar. Apakah ada yang dari pemenang yang bisa sharing? Jadi kita harus pergunakan waktu ya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan Roli Secie dari Medan? Bisa sharing? Chào anh Sucie, chào Ya, anh silakan. Sucieman. Ya. Ini ada dikatakan tadi Dharma Kasar ya, yang mencakup bahwasanya dari luar itu membuat pikiran menjadi bodoh dan apa ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu keadaan itu pasti ada. Jadi itulah gunanya kita untuk selalu mendengarkan Dharma untuk pikiran yang positif dan bisa membangun kebijaksanaan pelan-pelan ya. Karena itu adalah seperti ujian untuk kita gitu. Jadi kadang ada sesuatu yang kita tidak suka, tetapi orang suka membuat begitu ya, pekerjaan yang begitu. Jadi itulah kita harus dapat menahan
keinginan untuk marah atau tidak suka, begitu saja. Jadi kita harus senantiasa bersabar dengan kondisi yang kita hadapi, jangan ikut di dalamnya, begitu saja. Oke. Cảm ơn sư chị. Ya, Kang En Secie Roli yang telah berbagi kepada kita. Dan juga bagaimana dengan Marintang Secie dari Medan? Singkat juga bisa ya. Yang penting kita mulai belajar untuk membagi apa yang telah kita dengar hari ini. Kalau nggak bisa Marintang Secie, Evilia Secie dari Palembang bagaimana? Atau Yeni Lau Secie dari Jambi? Oh, izin nggak sharing juga ya. Shani Wijaya juga bisa sharing. Ya, kalau nggak bisa ya kita kembali Cô lagi. có chào anh, sư chị Vivian. Oh ya, Ya, Puspa Secie Kang En. Kan En Sangjen ya, Kan En Sesong Sejemen semuanya ya. Sungguh berkah kita semuanya masih bisa dapat mendengarkan Dharma ya. Tapi memang kita lihat kembali ya di dalam bab 19 ini ya, bagaimana dari 6 indera kita ini ya yang harus kita benar-benar berkesadaran untuk memahami benar-benar apa yang kita dengar, kita lihat dari bagian luar itu semuanya adalah untuk benar-benar melatih batin kita ya. Kadang-kadang kalau enggak biasanya kita mudah sekali ya terpengaruh oleh penglihatan kita, suara kita, kondisi-kondisi di luar membuat kita menjadi tidak bahagia. Bahagia tidak bahagia tergantung dari kita sendiri dalam pelatihan diri juga ya. Jadi di sini selalu diingatkan, memang kadang-kadang kita mendengar suara, apalagi kalau kondisi kita adalah manusia awam ya. Kita punya pendengaran, kalau sudah kedengaran suara yang terlalu agak berisik, yang biasanya kita selalu tenang dalam kondisi yang tenang, begitu mendengar luar yang begitu berisik, biasanya sudah akan mengeluarkan sesuatu refleks ya yang merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Jadi disinilah bagaimana kita juga berusaha ya dalam berkesadaran bahwa kita juga belajar ya. Karena kita juga lihat kondisi-kondisi luar walaupun kondisi-kondisi yang bergejolak. Tapi apakah kita juga ikut bergejolak? Disinilah kita melatih batin kita juga ya. Nah, semestinya Puspa merasa sangat kangen ya. Karena kenapa? Kita selalu diingatkan dengan adanya indera baru kita dapat melatih diri kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak pergunakan dengan baik-baik juga, itu juga kita akhirnya juga akan bocor ya Sesong Sejemen ya. Jadi di sini selalu diingatkan oleh guru kita, bagaimana kita harus selalu dalam berkesadaran, apapun yang muncul, apapun yang kita dengar, kita lihat, semuanya adalah untuk melatih batin kita. Bagaimana batin kita bergejolak atau tidak. Tapi Puspa merasakan sekali ya, kita semuanya yang sudah mendengarkan Dharma ya, kita tidak mudah sekali untuk bergejolak ya. Memang kita tahu hal baik dan tidak baik yang kita lakukan pasti banyak sekali yang juga ada yang pro dan kontra dengan kita. Hal itu adalah hal yang biasa. Itu semuanya juga akan berlalu. Sebentar juga berlalu, dalam beberapa menit, detik itu juga akan berlalu. Tapi kalau kita tidak baik-baik, akan kita sendiri yang simpan nih ke dalam batin kita dan selalu membuat kita sendiri yang tidak bahagia. Bukan orang lain loh Sesong Sejemen, sebenarnya kembali adalah ke batin kita. Di sini kita melatih batin kita. Jadi kita berusaha apapun yang kita dengar, sebenarnya kita jangan mudah sekali kita simpan di dalam gudang kesadaran kita. Hal yang baik bisa kita simpan, tapi hal yang tidak baik itu juga ada pelajaran untuk kita. Bagaimana kita jangan seperti itu. Inilah Puspa merasakan Dharma yang menakjubkan itu benar-benar sungguh sangat menakjubkan ya. Karena hanya lewatin Dharma aja, yang hal yang kita biasanya memiliki tabiat yang tidak baik, tapi bisa merubah kita menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa.
Mungkin dari Susyong Sejen bisa merasakan kita sendiri ya, karena Puspa bisa merasakan sendiri juga. Sebelum masuk ke pintu Dharma Ceci dan setelah masuk ke pintu Dharma Ceci, perubahan apa yang kita dapat? Kita semuanya sendiri bisa merasakan. Di sinilah Puspa merasakan sharing untuk semuanya ini sangat-sangat bagus, apalagi dalam beberapa hari ini ya. Kita selalu mendengar sharing ya dari kita punya saudara sedharma yang ada di luar semua di seluruh dunia ini ya. Itu Puspa sangat terharu sekali. Inilah Puspa merasakan Dharma yang sangat menakjubkan yang diberikan oleh guru kita. Itu benar-benar obat ya. Yang awalnya tidak bahagia bisa menjadi bahagia. Yang awalnya tabiatnya tidak baik bisa menjadi baik. Inilah sesuatu yang kita bilang Dharma menakjubkan. Mungkin dari Susyong Sejemen bisa sharing juga ya. Sangat kangen ya. Vivi Liang Seje, kangen Susyong Sejemen Ya, semuanya. kangen Puspa Kangen. Seje atas sharingnya. Ya, jadi ada yang resen Madiono Sesyong, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya Filiang ya Ya, dan kawan-kawan semuanya. Hormat kita kepada Master. Pagi ini saya akan coba untuk sharing ya, menggunakan waktu dengan baik apa yang mungkin saya pahami. Cuma memang saya tadi di jalan jadi nggak sempat mendengarkan secara detail ya. Tapi pada beberapa prinsipnya mungkin ada yang nyangkut lah di pikiran saya yang mudah-mudahan ada manfaatnya jika saya sharing. Jadi begini ya, semuanya. Kalau dalam pandangan Buddhisme memang kita semua perjalanan ini sebenarnya adalah proses pelatihan diri. Jadi kalau kita menyadari semua adalah proses pelatihan diri, ya tentu saja kita melihat apa yang di luar sebenarnya adalah guru-guru kita semua gitu. Baik yang baik maupun yang tidak baik sebenarnya kalau kita sudah memiliki pemahaman bahwa semua yang kita terima sebenarnya adalah bagian dari apa yang harusnya kita jadikan sebagai guru dalam hal untuk melatih diri kita sendiri agar menuju ke kebijaksanaan yang sempurna ya, kebijaksanaan yang benar-benar istilahnya paripurna begitu. Itu memang proses yang super sangat panjang sekali. Tetapi bagi kita yang sudah memiliki tekad, bukan hal yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Ya paling tidak setidaknya kita memiliki tekad yang kuat untuk itu. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah memiliki tekad itu berarti kita sudah paling tidak sudah berada di relnya menuju ke sana ya. Bahwa perjalanan ini panjang ya kita harus sadari itulah proses yang panjang. Tapi setidaknya kita benar-benar memahami bahwa proses ini yang panjang ini kalau kita tidak mulai ya tidak akan ada gitu loh. Kita sendiri yang harus benar-benar memulainya dari niat. Oleh karena itu di dalam hal ini di sebersit niat ini yang sebenarnya merupakan adalah kama, ini merupakan hal yang penting banget kita pahami bahwa semua berawal dari sebersit niat. Nah, karena sebersit niat ini sangat penting, berarti kita harus memurnikan niat kita sendiri gitu. Niat kita apa sih? Kalau kita memang berniat melatih diri, berarti kita harus siap dengan segala segala apa yang kita terima dari dunia luar ya. Karena pelatihan diri ini efeknya kan selalu yang kita harapkan bukan merubah yang di luar, tetapi adalah perubahan-perubahan ke dalam. Efek-efek yang ada di luar itu, kondisi-kondisi di luar itu semuanya kan, saya katakan sebagai guru tadi, ya tentu saja sebagai orang awam, kadang kita mendengar sesuatu yang kurang baik, mungkin ada emosional yang muncul kurang baik juga ya, mungkin jengkel, marah, dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang sudah melatih diri, setidaknya hal itu tidak akan berlangsung lama atau selamanya. Karena kita memiliki pemahaman yang benar bahwa yang seperti itu pun tidak kekal ya. Artinya bahwa yang bikin kita jengkel ataupun apa, kita sendiri tahu bahwa semuanya kan tidak ada yang kekal, maka kita harus benar-benar memahami itu. Nah, terkait tema yang hari ini juga masih terkait dengan panca indera, mungkin saya sharing juga ya, bahwa sebenarnya dalam pandangan Buddhis itu agama Buddha, apa yang kita terima itu nggak akan lepas dari apa yang pernah kita perbuat gitu. Jadi memang nggak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan gitu. Tapi semuanya terkait oleh hukum interdependensi, yaitu kesaling tergantungan antara sebab dan akibat. Nah, kita dipahami bahwa kalau kita ada sebab berarti ada akibat. Sehingga kita kalau kita tidak mau ada akibat, maka kita benar-benar harus juga
memahami dengan baik sebab-sebab ini, kemudian bisa mengurangi ya kemunculan sebab-sebab baru itu. Dalam pandangan Buddhis kan demikian. Oleh hal itu, apa yang misalnya kita dengar ya melalui telinga, itu merupakan wipaka loh. Wipaka itu hasil apa yang sebenarnya nggak jauh dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi dalam misalnya di dalam Abhidharma itu ya, kesadaran yang muncul melalui kita terima ya, melalui panca indera itu kan prosesnya kesadaran ya namanya panca dwarawiti itu semuanya adalah proses-proses yang lemah sebenarnya. Jadi netral, semua itu tidak ada yang baik ataupun buruk. Kalau yang melalui panca indera ya, saya katakan panca indera. Misalnya kita melihat sesuatu yang baik, tidak baik, itu perasaan yang muncul itu nggak ada yang lain kecuali satu, netral, UPK. Melalui telinga juga demikian, melalui indera yang lain juga demikian. Nah, jadi perlu dipahami di sini. Jadi apa yang kita terima melalui panca indera kita semuanya bersifat netral. Dalam arti tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang lain-lain selain netral itu sendiri. Hanya satu PK ya yang netral itu. Tapi mengapa ya, mungkin kita bisa juga merenungkan, tapi mengapa ketika kita mendengar sesuatu yang baik, kita merasa eh, tersanjung ya, atau mungkin dipuji-puji merasa tersanjung ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, mungkin dimarahin orang tanpa sebab tiba-tiba ketemu di jalan, melihat orang kok kayaknya kok meskipun nggak pernah ketemu kok ada aura yang kayaknya nggak cocok dengan kita. Nah, seperti itu, kok bisa kita merasakan kemudian emosi kita jadi ikut naik? Itu sebenarnya proses kesadaran yang sudah berubah-ubah. Jadi masalahnya bukan kesadaran di panca indera lagi, tapi sudah masuk ke proses kesadaran pintu batin. Jadi pengolahannya itu sudah pindah ya. Dan itu proses yang super duper cepat, sangat amat sangat cepat sehingga kita tidak bisa membedakan bahkan ketika saya misalnya melihat dan mendengar seolah-olah waktunya sama. Sebenarnya itu adalah proses kalau di slow ini ya, slow dibikin efek yang pelan begitu, maka kita akan melihat bahwa ini sebenarnya proses yang sangat-sangat berbeda. Tetapi kita menyadarinya bahwa ini seolah-olah kita melihat dan mendengar bicara hanya pada yang sama, padahal itulah proses pikiran, proses-proses yang ada di indera kita yang waktunya jelas-jelas berbeda. Kenapa kita bisa merasakan kemudian seolah-olah sama? Karena waktu yang proses itu begitu cepat ya. Nah, kaitannya dengan tadi saya katakan apa yang kita dengar di dalam melalui telinga kita itu adalah sebabnya tetap ada kaitannya dengan wipaka yang kita harus terima. Tapi wipaka ini kesadaran yang muncul adalah kesadaran yang tidak memiliki akar. Kategorinya adalah tidak memiliki akar artinya dia tidak kuat. Oleh itu hanya perasaan yang muncul adalah UPK. Sekali lagi kalau kita bicara tentang kenapa kemudian tidak memiliki akar kok kita bisa marah dan sebagainya, karena sebenarnya yang mengolah itu adalah kesadaran lain yaitu yang sudah berada di pintu batin. Dan itu sangat bergantung pada apa? Pada persepsi, pada sanya kita, pada pencerapan kita, pengalaman-pengalaman kehidupan kita, itu akan merespon bagaimana apa yang kita dengar itu akan direspon seperti apa gitu. Kalau kita misalnya dicela orang kemudian kita marah, itu berarti memang apa yang ada di gudang kesadaran kita sebelumnya memang sebenarnya ya itu yang kita keluarkan gitu. Apa yang kita keluarkan itu sebenarnya gambaran dari apa yang ada di persepsi kita sebagai pencerapan-pencerapan yang sudah pernah kita terima pada masa-masa sebelumnya, entah di kehidupan ini maupun sebelumnya gitu. Jadi ketika kita misalnya mendengar kata-kata yang kurang mengenakan di telinga kita, langsung respon kita langsung emosional tinggi, bahkan balik marah, sebenarnya itu ya sekali lagi, respon itu bukanlah tiba-tiba, tetapi semua ada sebab dan kondisi tadi. Kondisinya ya seperti tadi, kita sebenarnya pernah sebelumnya mencerap begitu banyak hal-hal yang kurang baik ya, mungkin di gudang kesadaran kita juga atau di kesadaran ya kita yang kita di persepsi-persepsi kita, asalnya kita itu kumpulannya sebenarnya di dalam batin kita itu kita banyak menyimpan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi kita harus menyadari di situ sehingga kita menyadari sebenarnya bahwa apa yang kita dengar sebenarnya netral, tetapi yang
menjadi tidak netral karena sudah dipengaruhi oleh hal-hal lain, termasuk adalah apa yang terjadi melalui pintu batin kita ya, Manodwara Witi tadi. Jadi di dalam proses itu, prosesnya sudah sangat-sangat berbeda. Ini agak rumit memang, tapi saya katakan secara sederhananya bahwa kita merespon apa yang kurang baik di luar itu sebenarnya adalah karena memang kita memiliki kumpulan-kumpulan pengalaman-pengalaman, persepsi-persepsi kita tentang kehidupan-kehidupan kita di masa-masa yang udah kita lewati itu, ya memang demikian, sehingga kita akan merespon itu. Nah, oleh itu kita penting belajar Dharma ketika kita sudah menyadari itu, setidaknya ketika kita akan marah dan sebagainya membalas itu kita tahu, oh, kalau saya misalnya mendengarkan celaan itu dalam pandangan Buddhis sebenarnya adalah kita sedang menerima hasil. Jadi kalau kita sedang mendengarkan celaan, kita sebenarnya sedang menerima hasil mengunduh karma buruk lah ya. Tapi kalau kita membalas, kita sudah membuat yang baru lagi. Nah, bagi orang kita yang udah tahu Dharma, kita akan berusaha setidaknya kita diam. Nah, ini diam juga penting karena memang ketika kita diam, kita tidak membuat karma buruk baru dan kita berusaha narik nafas, kemudian kita menenangkan diri sendiri, menyadari bahwa sebenarnya proses-proses ini pun adalah bagian dari apa yang harus saya terima. Ya sudah saya terima dulu. Nanti kemudian respon batin seperti apa, itu belakangan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita itu tidak akan lepas dari apa yang kita sebut sebagai sebab dan akibat yang sebenarnya adalah bagian dari apa yang pernah kita perbuat. Jadi kalau kita mendengar yang baik pun, itu adalah sebagai hasil karma-karma baik kita mendengar yang buruk pun itu seperti itu. Yang kita harapkan dari sini kita belajar bijaksana adalah dengan tidak membalas, apalagi pada saat yang sama ya, ketika semuanya sedang emosional, karena itu akan menjadi karma buruk, dan karma buruk itu akan menumpuk menjadi akumulasi yang potensinya besar ya, karena potensi karma buruk itu juga akan kita nikmati sebagai hasil-hasil yang tidak menyenangkan. Potensi, saya katakan potensi, karena karma buruk pun sebenarnya tidak harus berbuah. Jadi pemahaman karma semua harus berbuah itu juga tidak sesuai ajaran Buddha ya, karena kalau karma semuanya berbuah, mana akan ada kehidupan suci, mana akan ada Buddha, mana ada arahat, mana ada sotapana dan seterusnya. Nggak akan ada kalau semua karma harus berbuah. Nggak, karma tidak semua harus berbuah, tetapi memang apa istilahnya, ada banyak hal yang kemudian bisa menghambat atau berbuahnya karma tadi. Nah, kita harus mengupayakan itu ya, seperti kita menanam pohon mangga juga demikian, kita harus jaga yang membuat seperti apa tujuan kita. Kalau misalnya kita pohon mangga kita berharap buahnya besar banyak ya, kita harus rawat itu dengan baik ya, dan sebaliknya. Nah, dengan demikian maka yang penekanan saya di sini adalah bahwa ayo sama-sama belajar Dharma supaya kita bisa memahami proses yang ada di dalam batin sendiri. Meskipun sebenarnya pelatihannya adalah pelatihan yang sangat panjang, tapi kita benar-benar harus tidak boleh lah untuk kemudian merasa Dharma nggak penting, jangan sampai demikian, karena sebenarnya adalah kita ada perlu perimbangan antara pemahaman Dharma dan aspek-aspek praktek. Semua adalah saling mendukung untuk keberhasilan kita dalam hal pelatihan diri dan juga bersumbangsi kepada banyak orang, banyak makhluk yang membutuhkan. Ya demikian ya, saya Vivi, Ya, atas Kang En waktunya dan Sisyong pandangannya. Madiono atas sharingnya yang luar biasa ya, sehingga kita semua bisa lebih memahami. Dan tadi yang saya tangkap bahwa kita karena memiliki perasaan ini semuanya tergantung pada persepsi, yaitu dari kehidupan lampau kita atau pada kehidupan kita sebelumnya, ya, sehingga akan menimbulkan respon dari sebab dan kondisi ini. Dan juga jika kita mendengar celaan, berarti kita sudah mendapatkan buah karma buruk kita. Maksudnya akibat dari perbuatan kita. Jadi kita janganlah membalas lagi. Dengan membalas berarti kita menciptakan karma buruk baru. Inilah akumulasi dari karma buruk yang bisa sangat
berakibat pada hukum sebab akibat. Ya, demikian ya. Jadi kita sekarang masih ada yang mau sharing atau kita ke kosakata? Ke kosakata ya. Host kosakata.感恩之光商人开示，感恩这个是佛，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata熏法香, bab 19, dasar kebajikan dari Guru Dharma, episode 1665, menggunakan akar telinga untuk mendengarkan suara, semua dapat dimengerti sepenuhnya. Ji, mi, xiang, aspek nirwana. Shan, jie, ren, yi, memahami maksud orang. Mi, chuan, penerusan rahasia, transmisi tersembunyi. Wen, zong, chi, darani dari pendengaran, artinya tidak lupa akan dharma yang didengar. Chang, ji, mie, xiang, selalu ditandai dengan pemadaman. Selalu mempunyai karakteristik dari pemadaman. Kan'en syukur-syukur, Zhao Shang Hao. Kangen kepada Sang Pusat telah membacakan kosakata. Untuk kata penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim dari Sing Fa Siang, ya, baik di belakang layar pun, ya, dengan kerja keras dari semua tim sehingga kita bisa mendengarkan Dharma, yaitu terjemahan dan lain-lainnya. Ya, Kang En, Sesiong Secie. Ya, sekarang kita untuk kata penutup bahwa kita dalam menggunakan akar telinga kita untuk mendengarkan suara itu harusnya tanpa kemelekatan, yaitu kita walaupun mendengar suara apapun, ya kita jangan lagi terpengaruh oleh lingkungan luar, ya, tetapi telinga fisik ini juga akan menjadi murni dan jelas, bebas dari kekeruhan dan kekotoran batin. Demikian, ya, sekarang kita menutup ya Sing Fa Siang hari ini, yaitu kita penghormatan kepada Master. 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及善人行三温性，温性，再温性，三温性。感恩大家，请坐。Dengan berakhirnya ini, kita besok ketemu lagi pada jam 6.40 ya, pada malam hari untuk besok nggak ada ya, karena besok adalah Capgo ya, jadi kita ditiadakan ya Sing Fa Siangnya ya. Oke. Kang En, Sesiong Secie, 再见。感恩师兄师姐们。感恩菲菲浪师姐，感恩师兄师姐。感恩。来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却
却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，刺激世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。来自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，刺激世界一同成长。纵然路上充满困